Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, serta perbedaan yang ada. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk maju menjadi sebuah negara yang kuat. Namun keberagaman tersebut menjadikan kita lebih saling menghargai, toleransi, dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Pada materi bab ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Serta yang ketiga adalah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi ternyata harmoni keberagaman masyarakat Indonesia tersebut juga banyak memunculkan suatu permasalahan. Oleh karenanya diperlukan sebuah upaya-upaya nyata baik dari warga negara maupun pemerintah yang saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian pada gambar ini adalah gambar konser musik. Pernah nonton konser musik di TV, di YouTube, atau mungkin langsung ya. Jadi mari kita ambil hal positif dari makna konser musik tersebut. Mengapa? Jadi dalam upaya untuk mewujudkan sebuah performance yang bagus, ternyata butuh kerja keras yang nyata, yaitu saling mengharmonikan berbagai macam alat musik yang ada menjadi sebuah nada suara yang indah. Begitu juga dengan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, ras, dan juga golongan. Mari kita bentuk sebuah harmoni keberagaman agar memunculkan suatu yang indah juga seperti konser musik, yaitu persatuan dan kesatuan dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat yang damai, aman, dan juga sejahtera. Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Nah, di sini kalau kita pernah ke pasar pasti berbagai macam dagangan yang dijual. Nah, begitu juga dengan kondisi masyarakat Indonesia. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia juga beragam. Karena apa? Karena tingkat penghasilan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, jabatan ataupun latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga ekonomi masyarakat juga berbeda. Kemudian gender ya. Jadi kalau dalam masalah ekonomi adalah mengenai ekonomi masyarakat yang berbeda, dan nyatanya ternyata juga memunculkan masalah di bidang ekonomi, dan yang pasti perlu upaya untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan keberagaman gender dalam masyarakat. Dibutuhkan sebuah harmoni untuk menyelesaikan masalah-masalah
ternyata dalam masyarakat kita masih ada pemikiran bahwa perempuan tidak lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, oleh karenanya pada masa-masa ini, ya masa-masa sebelum Indonesia merdeka, ternyata ada masalah mengenai gender. Tidak hanya sekarang, tapi dulu juga ada masalah mengenai gender. Oleh karenanya, pada gambar di layar terdapat beberapa tokoh yang memperjuangkan perempuan atau kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam urusan pendidikan, dalam urusan pekerjaan dan lain-lain. Ada Cut Nyak yang juga ikut berjuang dalam peperangan melawan penjajahan Belanda. Begitu juga Cut Nyak Mutia, Martha Christina, Dewi Sartika, kemudian Raden Ajeng Kartini. Ya, jadi mereka adalah tokoh-tokoh perjuangan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan. Jadi tidak hanya laki-laki yang berhak untuk ikut berjuang berperang melawan penjajahan, tapi juga perempuan. Begitu juga dengan pendidikan yang diusahakan oleh R.A. Kartini. Kemudian dan juga upaya untuk upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan seperti itu. Kemudian faktor budaya, ya, jadi permasalahan dalam budaya di mana ternyata saat ini kebutuhan yang beragam dipengaruhi oleh kemajuan serta masuknya budaya asing. Sehingga gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya permasalahan sosial. Oleh karenanya, kita sebagai generasi bangsa penerus negara ini, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan budaya supaya tidak tergantikan oleh budaya-budaya asing yang masuk. Lalu selanjutnya faktor biologis. Jadi permasalahan faktor biologis seperti kurang gizi, penyakit yang menular, ya. Contohnya sekarang kita sedang dilanda pandemi karena virus COVID-19. Ini termasuk jenis penyakit yang mampu menularkan secara cepat dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Nah, oleh karenanya bagaimana upaya kita pada protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, faktor psikologis ini berhubungan dengan bagaimana kondisi mental masyarakat saat ini, karena seperti stres dan juga emosi itu termasuk faktor psikologis, karena kebutuhan hidup sekarang meningkat, kepadatan jadwal, sehingga mampu mendorong faktor psikologis menurun. Oleh karenanya kita sebagai manusia yang beragama, kita memiliki upaya yaitu lebih taat terhadap agama yang membangun iman kita supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya, ada sistem agama, kepercayaan religi dan upacara keagamaan. Maksudnya apa unsur-unsur sistem sosial budaya? Jadi dalam sosial budaya yang terbentuk menjadi sebuah identitas, contohnya identitas Jawa, identitas Bali, identitas budaya Batak, budaya Minangkabau, itu bisa terjadi membentuk sebuah identitas karena unsur-unsur ini. Pertama,
karena sistem agama ya. Jadi manusia dengan Tuhan itu saling berhubungan. Di sini sistem agama ini menyangkut tentang ritual keagamaan bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing, sehingga terbentuk sebuah adat ritual kepercayaan. Kemudian yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi sekelompok orang yang membentuk sebuah masyarakat demi atau disebut dengan sistem, oleh karenanya akan membentuk sebuah peraturan hidup, artinya membentuk sebuah sistem. Contohnya seperti norma bagian dari sistem masyarakat. Ada norma sosial, norma norma agama, norma kesopanan, kemudian norma hukum dan lain-lain. Kemudian sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban ya. Jadi semakin mudah manusia menguasai alam, semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan umum diperoleh melalui berbagai cara seperti pendidikan formal, informal, atau non formal. Maksudnya formal seperti di sekolah, informal seperti di keluarga, non formal seperti di masyarakat. Kemudian bahasa juga bagian dari sistem budaya kita ya. Jadi bahasa itu adalah media komunikasi. Kita tahu setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Ini juga termasuk bagian dari unsur sosial budaya. Kemudian sistem mata pencaharian. Jadi sistem mata pencaharian adalah bagaimana cara hidup masyarakat atau manusia untuk bertahan hidup demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ada yang hidup di pantai, sebagian besar mata pencahariannya nelayan, bagian pegunungan mungkin berkebun, di bagian daratan mungkin bertani. Ini bagian dari budaya, sehingga dari mata pencaharian itu akan membentuk sebuah sistem budayanya sendiri. Contohnya kalau nelayan mungkin punya ritual seperti melarungkan makanan ke laut. Nah, dengan kepercayaan laut akan memberikan ikan yang melimpah kepada masyarakat setempat. Kemudian sistem teknologi ini mengenai bagaimana sistem teknologi peralatan hidup membantu manusia menjadi lebih mudah seperti itu. Kemudian kesenian itu adalah seni ekspresi jiwa, emosi, perasaan manusia. Jadi kreativitas manusia dalam karya-karya yang indah dan simbolis disebut dengan kesenian. Setiap daerah memiliki kesenian yang berbeda-beda. Kemudian ini adalah penyelesaian masalah dalam keberagaman. Ya, ada upaya permasalahan sosial budaya. Jadi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, mari kita hidup bersih, kemudian toleransi, saling menghormati, menghargai. Upaya pemerintah juga sangat banyak sekali, seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ekonomi, yaitu mari kita kembangkan sistem persaingan yang sehat ya, untuk menghindari terjadi struktur pasar monopolistik atau monopoli. Gender, upayanya yaitu mari kita sama-sama melakukan toleransi. Jadi perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang salah
saling mengimplementasi. Kemudian demikian, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Taati protokol kesehatan yang sudah menjadi tata tertib dari pemerintah. Untuk apa? Untuk kita sendiri dan juga orang lain, demi kesehatan kita dan kesehatan saudara-saudara kita. Sampai jumpa di pertemuan